Recording in progress. Oke, halo teman-teman semuanya, selamat malam. Oke, semoga masih pada semangat ya buat ngikutin kelas di hari keempat Digital Skill Fair by Dibimbing yang ke-31. Semoga semangat dari teman-teman bisa ada terus dan semangat terus sampai di hari terakhir kita nanti di kelas Digital Skill Fair. Nah, untuk agenda kita pada malam hari ini adalah jadi nanti kita bakal hands-on dengan Figma seperti yang udah di-mention Kak Almira kemarin terkait penugasannya juga. Nah nanti teman-teman apabila yang tugasnya pengen di-review sama Kak Almira, nanti teman-teman bisa berkabar aja di kolom chat atau bisa langsung raise hand juga gitu. Nah, nanti dari aku bakal membuka kegiatan, kemudian untuk hands-on langsung dengan Figma dan juga nanti ada Q&A session dan juga penutupan. Harapannya dari kelar kelas ini nanti teman-teman dapat bisa bikin portofolio dalam bentuk Figma, dalam bentuk PPT gitu. Oke. Nah, speaker kita pada malam hari ini masih sama seperti kemarin, yaitu Kak Almira. Beliau merupakan UI UX designer dari Arsitek Startup. Oke, dan juga nanti teman-teman aku bakal share absensinya juga di kolom chat. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mengisi absensi juga. Dan juga recordingnya belum bisa dibagikan. Jadi nanti kalau misalkan ada poin-poin yang penting, teman-teman bisa catat secara pribadi atau kalau pengen diulang di kelasnya ini, nanti teman-teman bisa cek YouTube sih sebenarnya gitu. Jadi di YouTube di bimbing itu ada live YouTube. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman pengen mengulang materinya lagi, teman-teman bisa cek aja di YouTube di bimbing gitu. Nah, mungkin sebelum kita mulai, aku mau tes ombak dulu. Teman-teman yang udah ready buat hands-on pada malam hari ini bisa ketik angka 9 dong. Oke, masih tiga nih teman-teman yang lain. Oke, wah udah banyak banget. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, halo Kak Almera, selamat malam Kak. Halo Mbak Aisyah, malam. Malam juga ya teman-teman semua. Oke, mungkin kita bisa langsung mulai aja ya Kak. Kepada Kak Almera, waktu dan layar Aisyah persilahkan. Oke, thank you banget Mbak Aisyah. Oh ya Mbak, BTW ini apakah semua pas apa namanya? Ini sorry, apa sih aku mau ngomong? Sharing share screennya udah di ini nggak? Permission share screennya udah buat semua orang? Oh, udah Kak, udah multi. Udah. Udah. Oke, oke, sip. Nah, berhubung ini ya guys, kita ngelanjutin yang kemarin. Kan kemarin kalian udah dapat tugas tuh. Masih ingat nggak nih tugasnya apa? Ingat nggak tugasnya apa kemarin? Masih, oke mantap. Makasih Mbak Dena. Nah, berhubung kita mau lanjut nih ngebahas tugas yang kemarin. Dan kebetulan sudah ada partisipan yang mau maju nih nge-show ke teman-teman hasil tugasnya. Ada yang ingat nggak siapa yang kemarin tuh janjinya mau maju duluan? Bukan maju sih, dia mau kabur. Tapi kita suruh present. Masih ingat nggak siapa kemarin tuh namanya? Halo, halo? Ayo ngaku. Oke, deh langsung panggil aja ya. Masaka Galang. Tuh, udah ada yang nembak tuh. Masaka Galang. Ada nggak nih Masaka Galang? Nah, itu udah ngaku orangnya. Ayo Mas, sharing hasil tugasnya ya. Ceritain ke teman-teman.
gimana alur pengguna sama sketsa yang dibikin sama Mas Galang. Mas Saka. Mas Saka ya panggilannya ya. Ya, 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 Kak. Oke, Mas, silahkan. Sebelumnya saya izin share screen dulu. Pak, udah kelihatan? Aman kelihatan. Mungkin agak Oke. dibesarin dikit ya biar Oh ya. kelihatan tulisannya. Mm-mm. Selamat malam semuanya. Jadi menanggapi tugas dari Kak Almira semalam, saya di sini ingin mempresentasikan mengenai user flow-nya dari aplikasi yang website yang saya buat. Jadi pertama-tama itu website yang saya buat itu kan tentang tour and travel ya. Jadi yang pertama pasti ada mengenai login sama sign up. Kemudian itu ada booking perjalanan. Itu ada booking pesawat, kemudian ada kereta, ada bis juga, dan ada rental mobil. Kemudian ada akomodasinya juga, bisa booking hotel, villa, dan ada homestay. Kemudian yang saya tonjolkan di sini adalah tadi setelah saya melakukan wawancara ke teman-teman, sedikit teman-teman, itu teman-teman menyarankan kalau bisa ada trip planner. Jadi ketika kita mau berwisata, nanti user atau pengguna itu bisa menyesuaikan budget dan bisa memilih kategori yang mereka inginkan. Mereka itu bisa milih mau ke bisa cari dari destinasi paket wisatanya itu bisa dicari, terus pakai Sorry, Mas. Flow destinasi wisatanya mana ya? di ini Nah, coba ini sekalian ditunjukin. ini Nah, itu. Oke, gimana? saya jelasin dulu yang login ya Kak. Yang pertama kalau yang login itu pasti ada dari start, kemudian pengguna memilih untuk login atau sign up. Apakah pengguna itu sudah terdaftar atau belum? Jika sudah, maka pengguna diarahkan ke halaman login, kemudian user itu menginput username sama passwordnya. Setelah itu apakah benar atau salah? Misalnya benar, langsung akses account dan kemudian finish. Terus tadi yang sign up, enter detail itu mengenai username, password, bisa login juga melalui email, kemudian membuat akun. Setelah akunnya terbuat, kemudian finish. Seperti itu. Setelah itu, kalau yang booking transport yang tadi saya jelaskan sebelumnya mengenai pesawat, kereta dan sebagainya, itu dari start, kemudian pengguna memilih ke mode transport apa yang ingin dipilih, kemudian memilih destinasi. Setelah memilih destinasi, itu bisa dipilih juga apakah ingin melalui pesawat, kereta, bis, ataupun rental mobil. Setelah mendapatkan kursinya, itu nanti pengguna membayar, check out, kemudian diarahkan ke receive tiket. Jika misalnya gagal, maka pengguna akan mengulang dari awal lagi dari paymentnya. Setelah di receive tiket atau menerima tiket, maka pengguna langsung bisa apa ya, enjoy itu. Maksudnya menikmati perjalanannya. Iya. Kemudian yang trip planner, ini yang trip planner pertama dari start. Kemudian pengguna itu bisa memilih preferensi mereka berwisata itu kemana. Yang pertama itu
mereka bisa memilih apakah semuanya itu bisa dari pilihan, dari beberapa pilihan itu bisa dipilih semuanya. Yang pertama itu ada landmark. Landmark itu di sini maksudnya seperti jika misalnya kita ke Jakarta, itu bisa ke Monas dan lain-lain sebagainya, seperti itu. Kemudian budgetnya di set. Kemudian setelah itu juga user itu bisa berkolaborasi dengan teman-temannya. Jadi nanti di dalam sana user bisa meng-invite temannya untuk ikut berkolaborasi di dalam planning tersebut. Itu. Kemudian ini ada yang landmark, ada yang tentang kuliner, perbelanjaan, kemudian ada seni dan kebudayaan, ada juga museum, dan kemudian ada historical site atau tempat-tempat bersejarah. Kemudian setelah itu yang terakhir ada taman bermain. Seperti itu. Kemudian setelah memilih, akhirnya di finalize stripe detailnya, kemudian bisa membooking baik dari akomodasi maupun transportasinya dan selesai di enjoy the trip. Seperti itu, Kak. Yang booking akomodasi yang tadi hotel itu nanti user pertamanya dari login dari Star itu bisa memilih akomodasi apa yang diinginkan berdasarkan harga atau budget yang dimiliki oleh user. Misalnya dari harga yang terbaik, dari harga yang teratas itu bisa ada juga maupun yang terbawah atau bisa terbilang sederhana, itu dari yang premium maupun yang hemat. Kemudian setelah itu dari ratingnya juga bisa, apakah dari yang rating yang tertinggi maupun yang terendah. Nanti user kemudian bisa melanjutkan pembayaran dan diproses dan setelah itu dikonfirmasi kemudian selesai di sana. Seperti itu, Kak. Kemudian ada lagi mengenai edit profil. Di edit profil itu nanti pengguna dapat mengedit personal informasinya mengenai detail informasi. Bisa juga cancel bookingnya, menambah atau mengurangi wishlist dari wisata yang sudah dimasukkan. Itu juga bisa nanti di bagian edit profil. Setelah itu yang terakhir ada fitur blog, di mana di fitur blog ini pengguna dapat membaca berbagai artikel mengenai destinasi yang akan disinggahi, seperti itu. Kemudian ada juga travel advice. Travel advice itu maksudnya adalah ketika nanti pengguna ingin berwisata, nanti ada dari sistemnya ada sejenis, aduh, advice itu bahasa Indonesianya apa ya? Hmm, aku apa? Sejenis, Advice. iya, saran, Ah, saran, saran dari sistem harus hmm. seperti apa, baik dari perjalanannya maupun budgetnya itu nanti direkomendasikan oleh sistem. Tempat-tempat terbaik yang ada di sana itu nanti direkomendasikan. Kemudian ada juga story inspirasional itu bisa kita sebut sebagai rating atau review dari orang-orang yang sudah sebelumnya berwisata ke tempat tersebut. Kemudian goals dari book ini sendiri adalah supaya user tertarik untuk melakukan booking di website yang saya buat nanti, begitu, Kak. Jadi Oke. Hmm. seperti itu. User juga bisa nanti sharing experience, menulis blog sendiri dan mempublishnya di website yang saya buat, begitu.
dan pada nantinya itu bisa mengengage community yang lebih banyak dan bisa mengumpulkan user-user lain berdasarkan review seperti itu, Kak. Itu mengenai flowchartnya. Oke, thank you Mas Saka Galang. Udah Ya. keren banget, detail untuk user flow-nya ya, keren banget. Nah, cuman ada beberapa nih Mas yang kayaknya bisa diperbaiki nih untuk user flow-nya. Coba ke bagian login. Nah, ini kan ada option kan. Optionnya itu credential correct atau enggak. Nah, Ya. kalau login failed itu diarahkan lagi aja ke proses enter username and password gitu. Ah iya. Jadi ya biar dia Ya. dia biar ngulangin gitu aja sih. Nah, terus Ya. di bagian rental. Bagian rental. Rental Oh, ya. rental yang atas Ya, ini ya. ya. Nah ini kan sebenarnya optionnya itu satu ya kayak choose destination ya udah bikin satu aja bentuk choose. Satu belah ketupat ya, Kak. Iya satu belah Oh iya. ketupat. Heeh, Iya. begitupun juga sama si payment successfulnya Iya. gitu. Itu aja sih sebenarnya itu hal yang minor ya. Cuman Ya. itu bisa membuat kerjaan apa namanya kita nanti lebih cepet gitu. Gitu dari aku. Thank you banget Mas Saka Galang keren loh. Udah bisa sharing ke temen-temennya. Ya, Mas, makasih ya Kak dong Almira. milih milih satu teman lagi buat show show ini show hasil tugasnya. Aduh, bingung siapa ya? Ayo Mas, tunjuk. eh ini buat temen yang kepilih jangan marah sama saya ya. Mungkin hmm, Afrina Layanti Pasaribu. Boleh, Mbak Afrina, ada nggak nih? Afrina, Mbak Layan. Afrina. Halo Mbak Afrina. Ada nggak nih Mbak Afrina? Halo? Kayaknya orangnya sedang berhalangan ya buat apa namanya share. Yang lainnya coba Mas. Em, Mas Rizky Maulana Yulianto. Mas Rizky Maulana Yulianto. Ada nggak nih Mas Rizky? Rizky Maulana Yulianto ada nggak nih? Oh ada yang mau ini, ada yang mau apa namanya? Mengajukan diri nih Mas Jihad Al-Qudsi. Mau share nih Mas, Mas Jihad. Lah, wah enggak. Gimana sih kirain mau? Boleh dong Mas Jihad aja. Oh ada Mbak Dena, Mbak Dena. Aku kak mau oke. Kalau Mbak Dena ya Mas Mas Saka. Ternyata Oh udah iya, ada yang mau nih. iya. Ya udah segitu dulu Ah, teman-teman sama Mbak Almira dan Mbak Aisyah. Terima kasih atas kesempatannya. Maaf kalau misalnya masih banyak kekurangan. Terima kasih atas kesempatannya. udah bagus, keren banget Mas Saka. Thank you juga udah mau sharing. Oke, em, habis ini silahkan Mbak Dena untuk share Kak hasil izin tesnya. tanya, Mm-mm. untuk yang di-share itu flowchart-nya atau itu ya, apa, sketsanya? Oh iya ya. Tadi waktunya Mas Saka lupa sketsanya. Ya udah nggak apa-apa deh. Dua-duanya kalau bisa ya. Aku juga lupa kalau ada sketsa. Oke. Saya tadi sketsanya masih sedikit sih Kak, belum belum Oh, sampai akhir, cuma baru di halaman landing page-nya aja. oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mas Saka. Aku juga lupa soalnya tadi. Kita langsung ke Mbak Dena aja ya, biar Gak ngehemat apa-apa Kak, waktu. bagus kalau lupa. Alhamdulillah. Aduh. Oke, Mbak Dena, silahkan. Izin izin share screen ya, Kak? Oke. Hmm, udah kelihatan. Nah, aman. Widih, Nah, mantap. Pakai draw view. Oke, mantap. sebenarnya ini nggak terlalu sekompleks yang tadi ya. Soalnya ini aku lebih ke satu destinasi wisata yaitu di Kota Solo.
Hmm. Karena dilihat dari waktu kan ya kalau misalnya mau semuanya kan terlalu kompleks ya. Jadi ya ambil lebih kecil aja. Jadi di awal itu dimulai nanti setelah kalau udah ngeklik aplikasinya ini, oh ya BTW ini aplikasinya mobile Kak. Oke. Ini nanti setelah buka nanti ada onboarding page-nya dulu kayak perkenalan segala macam. Nah, itu login. Nah, kalau itu ada kondisi ini, ada kondisi udah punya akun atau belum. Kalau belum punya, nanti registrasi dulu, ada enter email atau telepon, terus enter password dan juga nanti ada verifikasi melalui SMS ataupun WA. Nah, setelah melakukan verifikasi kode, nanti akan diarahkan untuk melakukan login kembali dengan menginputkan email atau nomor telepon dan juga passwordnya. Nah, setelah itu nanti karena ini wisata ya, jadi kan juga tidak luput dari lokasi. Jadi nanti menginputkan lokasi juga untuk rekomendasi tempat wisata terfavorit di sekitar user tersebut. Nah, setelah itu nanti ada get profil kayak foto get profil mengenai profil dan segala macam. Nah, itu masuk ke homepage. Di homepage ini nanti ada 4 submenu, yaitu ada home, ada order, ada detail, dan juga ada akun. Di home sendiri nanti itu ada search. Di search ada notifikasi, keranjang, live travel, menu bar, journey solo, dan rekomendasi hotel. Nah, untuk untuk search nanti itu ada pengelompokan, ada untuk mencari hotel, mencari pesawat, bus, kereta, dan juga rekomendasi wisata. Dan rekomendasi wisata dikelompokkan lagi menjadi wisata sejarah dan budaya, karena Solo kan banyak ya dan juga bisa dikelompok-kelompokkan. Jadi dari wisata sejarah atau budaya, religi, alam, kuliner, modern, dan juga wisata seni. Nah, setelah itu nanti ada live travel. Live travel itu dimaksudkan kayak aku kan udah misalnya aku udah booking nih, udah booking segala macam. Nah, misal udah di hari H itu aku udah live travel itu kayak store-nya tuh udah di mana, misal aku udah sedang di perjalanan naik kereta gitu. Terus nanti live travel lagi misal aku udah di hotel, aku di wisata ini segala macam gitu. Terus untuk menu barnya itu ada hotel, pesawat, bus dan juga kereta. Nah, untuk Journey Solo nanti itu Journey ini itu untuk rekomendasi tempat wisata terfavorit. Jadi itu kayak nanti ada ratingnya juga untuk rekomendasi usernya dan juga ada rekomendasi hotel juga. Terus ada order. Nah, di order ini nanti ada pilih jenis pemesanan. Kayak tadi yang menu awal di home itu maksudnya itu pemilihan pesanan kayak atau mau hotel, pesawat, bus atau rekomendasi atau wisata. Terus masukkan setelah memilih pesanan nanti user diharuskan untuk memasukkan data diri sebagai pertanggungjawaban kalau udah booking gitu. Nah, setelah itu ada kondisi bayar sekarang atau enggak. Kalau enggak, nanti itu akan ditambahkan ke dalam keranjang. Kalau iya, nanti langsung pilih jenis pembayaran dan konfirmasi pembayaran dan akan diprintkan tiket. Nah, untuk detailnya, detail itu lebih ke detail pemesanan. Aku udah memesan apa aja dan detail waktu dan biaya segala macam. Nah, untuk akunnya di akun itu nanti ada informasi akun, informasi mengenai user, terus riwayat pemesanan, dan juga bahasa nanti bisa diganti bahasa Inggris atau apa segala macam dan juga untuk logout. Nah itu mungkin mengenai vouchernya segini sih Kak. Oke, udah bagus kok. Cukup kompleks ini flowchartnya ya. Aku lihat apa namanya. Jadi user bisa melakukan banyak hal juga ya, login ataupun tanpa ini BT tanpa login bisa lihat ini nggak Uh, apa namanya, penawaran. enggak, harus Oh, harus login. dulu. Iya, Oke, oke. Oh, karena ini jatuhnya mobile apps ya, bukan landing ya. page. Mm. Oke, oke, nggak apa-apa. Mantap, mantap. Sip, keren Mbak Dena untuk hasil user flow-nya. Nah, udah ada sketsanya belum? Udah, Udah boleh. tapi nggak sedetail vouchernya sih Kak. Nggak apa-apa, coba di-share aja. Nah, ini nanti kan untuk brandingnya ini nanti di sini ada kayak logo
Oh ya, untuk nama aplikasinya Solo Drive ya. Ini cuma Widih, baru mantap. yang ngide aja lah tadi sekelibet gitu. Terus nanti start here. Nah, nanti ini yang register. Enggak, ini yang login. Ini yang login, tapi yang registrasinya belum aku buat. Nah, terus ini untuk kodenya mau milih. Nanti user milih mau dikirim lewat WhatsApp atau dikirim lewat SMS. Nah, setelah udah dikirim, nanti diinputkan kodenya. Ini kodenya, nanti dikirimkan sini. Nah, ini untuk homepage-nya. Nah, ini tadi kan ini ada nama, ini ada keranjang dan notifnya. Search, terus ini live travelnya yang tadi aku udah jelasin. Dan ini juga menu barnya, terus perjalanan di Solo dan juga perjalanan yang terfavorit, terus rekomendasinya. Nah, ini untuk menunya itu ada home, order, detail, dan juga profile. Nah, untuk di search-nya nanti itu ada dikategorikan mau cari hotel, pesawat, kereta, bus, atau wisata gitu. Nah, setelah itu di order, ini di menu yang kedua. Dan di order ini tuh user bisa milih mau order apa, hotel, pesawat, kereta, bus, wisata, dan sebagainya. Nanti kalau udah order, nah ini nanti ada etiketnya. Nah, kalau ini rekomendasi tujuan wisata terpopuler yang ada di Solo. Nah, kalau tadi udah, misal udah aku ngeklik hotel ya, ngeklik hotel, terus aku milih hotel yang ini, nanti akan keluar pop-up screen untuk memasukkan data diri user sebagai penanggung jawab. Kalau dia udah order, ada nama, KTP, email, dan juga nomor HP. Nah, setelah itu, setelah diinputkan, dilanjutkan, nanti ada detail pemesanan dan juga total biaya pemesanan. Pembayarannya bisa melalui ATM ataupun e-wallet. Nah, batas waktu ini adalah batas waktu pembayaran dari user. Nah, setelah itu nanti, ini kan tadi ada kondisi di vouchernya. Nah, kondisi ini apa user udah yakin mau bayar sekarang ataupun nanti untuk nanti aja dulu deh untuk plan selanjutnya, nanti bisa ditambahkan ke dalam keranjang. Nah, ini untuk sebentar. Ini untuk detailnya, detail dari tiket yang udah aku beli. Misalkan ini ada kriteria juga, semuanya berarti semua yang udah aku pesan atau lebih spesifik lagi yang pesawat atau kereta atau bus ini sebenarnya nanti bisa di scroll ke samping untuk kayak wisata gitu. Nah, ini untuk cek mengenai tiketnya atau ditambah tiket lagi. Nah, kalau ini tuh untuk akunnya, ini nama akun, bisa lihat profil, lihat biodata sendiri. Ya, kalau ini tuh untuk kayak mode gelap dan juga mode terang. Kalau ini. Nah, kalau ininya kan riwayat pemesanan, terus metode pembayaran, bahasanya, dan juga logout yang sama seperti yang di voucher tadi. Gitu sih Kak, kurang lebih. Oke, mantap banget loh Mbak Dena. Thank you udah sharing ya. Di sini kita udah dikasih lihat hasil sketsanya gitu kan. Tadi ada proses pengisiannya dan lain sebagainya. Dan menurut aku ini juga udah cukup melengkapi dari beberapa user flow yang dibikin ya Mbak Dena. Keren Iya, juga. Nanti dibikin mock up-nya. siap. Oke, sip. Thank you ya Mbak Dena. Ya, makasih Kak. Sama-sama. Oke, karena tadi udah ada dua temen yang apa namanya coba sharing hasil tugas dan hasilnya keren-keren semua ya. Ada yang udah ngasih apa bikin flowchart di Figjam ya. Tadi Mas Aka Galang tuh bikinnya di salah satu fitur Figma yaitu Figjam itu adalah fitur untuk perkolaborasi. Kalau di itu di diagram .io ya kalau nggak salah. Itu tuh salah satu aplikasi yang biasanya dipakai oleh tim dev sih. Kalau di kantorku tim dev pakai itu ya. Mereka tuh jarang pakai Figma. Nah, tadi ada salah satu hal yang ingin aku highlight dari Mas Saka Galang ngebikin si flowchartnya, si user flow. Dia sempat nanya ke temennya, gimana sih tentang aplikasi tour and travel. Mungkin juga nanyakan ke mereka apa namanya kalau tour and travel sebenarnya kalau proses tour and travel ngapain aja. Nah, proses bertanya itu sebenarnya salah satu
eh, tahapan riset gitu ya teman-teman. Meskipun kalian tuh ngeriset hal yang kecil banget, tapi itu sudah jauh lebih baik untuk dilakukan ya, meskipun daripada kalian nggak riset sama sekali. Karena kalau misalnya kita nggak melakukan riset, khawatirnya kita itu bikin aplikasi yang mana itu cuman kita aja yang butuh atau kita aja yang tahu gitu kan. Sedangkan kalau kita bisa atau apa namanya punya kemampuan, punya waktu juga nanya atau riset ke orang lain, itu otomatis secara nggak langsung kita tuh mulai berempati dan sadar bahwa aplikasi ini tuh emang buat orang lain, bukan untuk diri kita sendiri gitu ya. Nah, kalau bisa teman-teman nanti kalau misalnya kalian udah mengerjakan suatu project, cobalah untuk melakukan riset sekecil apapun itu, gitu ya. Terus, oke, Eh, aku cek di kolom chat udah aman. Jadi pengen live. Jangan dong kan kita lagi materi mas habis ini. Oke. Nggak ada pertanyaan. Oke. Nah, karena teman-teman, aku yakin sebagian besar teman-teman udah mengerjakan tugasnya ya untuk user flow dan apa sih sketsa. Keren banget ya tadi dari teman-teman kita. Sekarang aku mau share share screen. Wait. Sebenarnya untuk materi di PPT-nya nggak banyak sih untuk hari ini. Karena apa? Karena kita itu nggak akan belajar di PPT. Karena kita akan belajar mengenai Figma Practice. Nah, ini udah sampai mana homeworknya? Ternyata sebagian besar udah ini ya, pada ngerjakan. Oke, nah ini kita ingat-ingat lagi nih tugas kemarin tuh ngapain sih? Pertama, kita membuat user flow. Tentang apa? Landing page, tour and travel. Intinya bisnisnya tour and travel aja. Ini tuh salah satu, ini tuh cuman gambaran atau contoh user flow ya. Kalau udah bikin user flow-nya, bikin apa? Sketsa desainnya gitu ya, sketsa kasar. Semacam kita menyusun ada informasi apa aja sih di dalam apa namanya desain kita nantinya. Nah, kalau kedua tugas ini sudah selesai, lanjutnya kita ngapain? Mari kita bikin mockup-nya langsung di Figma. Gitu. Gimana nih, teman-teman udah pada siap belum? Nah, sebelum aku mulai, ini aku minta teman-teman, yuk siap-siap buka Figma-nya. Kalau misalnya kalian belum punya akun, silahkan register dulu ya. Aku coba kasih waktu 10 menit untuk teman-teman nyiapin Figma. Dan juga kalau misalnya teman-teman ada yang belum punya akun Figma, silahkan buka. Caranya tuh gampang banget. Kalian tinggal ini nih. Tinggal buka aja di browser, tulis Figma. Nggak salah kok Figma.com sih. Ya bener Figma.com, cuman Figma doang kayak gini. Nah, nanti pas di Figma ini klik aja. Habis itu silahkan create akun di sini ya. Gitu. Create one. Nah, ini silahkan bikin akun di sini. Nanti kalau udah masuk, silakan verifikasi. Kalau nggak salah udah verifikasi atau gimana. Ntar kalau udah, kalian udah bisa akses Figma di web browser sini gitu. Nah, kalau yang mau aku kasih tahu ke teman-teman, aku tuh akses Figma-nya di aplikasi yang udah aku install di laptop gitu. Oke, BTW aku mau nanya ke teman-teman, apakah semua desain Figma-nya kalian udah update ke versi yang terbaru kayak gini? Ini ada kotak melayang nih, kalau yang versi baru. Kalau misalnya versi lama tuh dia nggak kayak gini nih bentuknya. Punya kalian udah versi baru belum? Soalnya khawatirnya kalau masih ada yang pakai versi lama, nggak apa masih bingung nih gimana. Tuh. Nah, coba kalau misalnya ada yang belum versi baru, coba di restart aja Figma-nya, di close, itu buka lagi gitu. Atau mungkin coba cari update Figma kayak gimana gitu. Tapi bentar ya, aku coba cari, aku masih punya apa Figma dengan desain yang lama apa enggak nih? Wait.
Ah, sayang sekali desain Figma aku udah yang baru semua. Bentar. Oh iya, desain Figma aku udah yang baru semua guys. Aku nggak ada contoh untuk desain yang lama. Bentar ya, coba kalau cari gambar. Gambar Figma. Interface Figma yang lama. Interface Figma yang lama. Kebanyakan adanya di YouTube sih. Bikin waktu Oke, mungkin kita pinjam video orang lain dulu. Wait, tapi dia ada kepotong. Bentar aku bantu kalau lihat lewat Google aja ya. Nah, biar nggak terlalu lama, kita coba. Kita coba langsung mulai dulu aja ya teman-teman. Maaf ya kalau misalnya masih ada Figma yang desain lama. Mungkin nanti aku coba bantu lewat cari gambarnya di Figma kayak gimana. Oke? Nah, sekarang kita akan belajar beberapa hal tentang Figma. Nah, nanti setelah aku akan ngejelasin dulu. Hmm, bisa ganti ke UI yang lama gimana ceritanya ya? Ada yang bisa kasih tahu nggak Mas Saka Galang gimana cara ganti ke UI yang lama? Atau teman-teman ada yang tahu? Betul, setahuku. Oh ini, go back to previous UI. Oh my God. Thank you, thank you. Oke, kita bentar. Pakai akun yang mana? Eh, um, ah, um, ah, um, ah, Nah, ini kan akun yang ini. Bentar, bentar, bentar. Aku stop share dulu. Wait. Oh, aku mau pakai akun yang ini. Oke, ternyata bisa ya balik ke
UI yang lama, makasih udah kasih tahu. Ntar aku mau buka new file design. Nah, mantap. Udah ada nih. Kita balik lagi share screen ya. Oke, nah, oke. Udah kelihatan nggak ya Figma-nya? Aman? Oke, kalau aman, mari kita mulai. Jadi gini. Oh ya, alasan kenapa pakai Figma kan udah aku jelasin ya kemarin di PPT, materi PPT. Cuman aku nih coba apa namanya jelasin ulang ya. Kenapa sih kok sekarang tuh yang dipakai Figma lah? Kok prototype settinganku kayak gini? Wait, mana nih? No device. Oke. Nah, sedikit sejarah tentang dulu. Dulu itu sebelum di bawah tahun 2015 pada 2016 gitu. Orang-orang tuh masih belum familiar yang namanya Figma gitu. Apalagi zaman-zaman 2013 14 orang-orang tuh kalau misalnya bikin desain UI UX itu nggak tahu yang namanya Figma maupun Sketch atau apa gitu kan. Dulu mereka itu pakainya Photoshop atau Adobe Illustrator. Ini adalah aplikasi yang dimiliki oleh brand yang namanya Adobe. Nah, seiring berjalannya waktu, mulai tuh muncul beberapa fitur atau alat ya, alat editor yang untuk edit khusus kegunaan UI UX di mana di dalam alatnya itu dia juga bisa ngebantu desainer dan programmer untuk menerjemahkan desain ke codingan kayak gitu. Cuman itu hanya sebatas HTML dan CSS aja. Nah, yang awal-awal muncul itu ada Adobe XD dan Sketch. Ini Sketch, terus ini ada Maze. Nah, cuman ketika udah masuk tahun 2018 ke atas, itu muncul yang namanya Figma gitu. Nah, kenapa kok Figma ketika muncul itu langsung booming? Karena Figma itu tahu masalah seorang desainer tuh apa sih sebenarnya paling besar ya itu adalah license atau lisensi alat tersebut. Kalau kita pakai Photoshop, Adobe Illustrator dan Sketch itu dulunya ya sampai sekarang sih kalau produknya Adobe itu kita tuh harus beli dulu kan, harus subscribe dulu dan itu mahal gitu kan. Nah, mungkin kalau teman-teman para teman-teman desainer di sini mungkin tahu ya, kalau misalnya masih mahasiswa ada sebagian yang malah nge-crack gitu kan. Nge-crack alat-alat ini. Nah, si Figma ini hadir dengan eh sebuah kemudahan di mana kamu nggak usah bayar, kamu nggak usah subscribe, kamu bisa daftar akunmu di Figma dengan gratis dan pakai semua fitur yang aku punya. Nah, itu Figma. Karena dia gratis dan fiturnya banyak dan hampir semua fitur-fitur yang berbayar di Sketch ataupun di Adobe XD itu masih gratis di Figma. That's why orang-orang itu langsung pindah ke Figma. Pertama itu hanya karena masalah harga, guys ya. Oke, bye-bye ke yang lain. Sekarang Figma udah jadi juaranya. Nah, terus kenapa kok Figma selain harga ya? Apa sih yang membuat Figma itu jauh lebih berkesan dan dipakai sama semua orang? Itu karena kok berhenti. Oke, kita cek di sini. Ini dia. Itu pertama di Figma itu kita bisa melakukan real time collaboration gitu. Semacam kita itu ngedit Google Docs atau kita ngedit apa namanya slide Google Slides ya. Jadi misalnya kalian semua join di apa namanya Figma Coach, kita ngedit barengan itu bisa gitu ya. Selain itu, di Figma selain kita real time collaboration, kita itu bisa
untuk meeting langsung di Figma-nya. Caranya adalah kalau misalnya kalian masuk ke dalam satu Figma yang sama, ini kan ada button nih. Ketika kalian klik ini, klik akun kalian yang di ujung sini, ya. Kalau desain lama tuh di sini nih. Desain lama tuh ini, gitu. Kalau kita klik, nanti muncul akun kalian. Nah, kalau kalian klik icon yang headset ini, artinya kalian ngajak semua orang yang ada dalam satu file ini untuk meeting online gitu. Jadi sambil kita ngedit-ngedit Figma, kita bisa sambil ngobrol langsung. Kayak gitu. Itu bagusnya Figma ya. Habis itu Figma nggak cuman bisa diakses dengan install aplikasinya di laptop, tapi kita juga bisa akses Figma di browser base. Maksudnya apa? Kayak gini nih, aku buka di Google Chrome ya. Tanpa aku perlu install itu juga udah bisa. Jadi nggak memberatkan orang kan atau user lainnya. Misalnya laptopnya udah kepenuhan nggak bisa install aplikasi lagi, ya udah akses aja lewat Google Chrome gitu. Terus ada prototyping gitu. Kenapa kalau prototyping ini hal yang cukup mewah? Karena kalau misalnya kita pakai aplikasi lain, misalnya Adobe XD, itu berbayar gitu dulunya tuh. Jangan di Figma, itu gratis. Nah, isi hand off. Hand off tuh maksudnya gimana? Kita bisa melakukan ini menggunakan fitur dev mode. Cuman sekarang, kalau yang sekarang fitur dev mode-nya itu berbayar. Dulu pas tahun 2021 ke bawah itu tuh masih gratis versi dev mode-nya, tapi sejak mereka diakuisisi sama Adobe banyak yang harus berbayar. Oke, sedih. Nah, dulu ini masih gratis, jadi kita bisa ngecek codingan kayak gini nih. Sebelah kanan kan ini ada ini ya. Apa nih semacam code-nya cuman nggak jelas. Ya kayak gitulah. Itu kita bisa mengakses itu dengan gratis. Nah, terus habis itu ada banyak apa namanya fitur-fitur kayak layout juga, ntar aku jelasin. Selain itu, it's free, ada license free-nya. Cuman emang terbatas. Terbatasnya apa? Kalian hanya bisa membuat 3 file desain dan masing-masing di dalam file desain itu hanya memiliki 3 page gitu ya. Maksudnya file desain apa? Ini nih. Ini yang sedang aku buka itu adalah satu file. Kalau page itu apa? Yang ini, guys. Kalau di plus, nah, aku cuma bisa nambahin 3 page yang berbeda. Udah kayak gitu. Nggak bisa lebih. Seingatku kalau yang versi gratis sekarang tuh kayak gitu. Dan ada komunitasnya, kita bisa belajar dengan mudah, ada documentationnya dan lain sebagainya. Jadi ada banyak bantuan dari Figma itu sendiri. Itu alasan kenapa Figma menjadi favorit banyak desainer. Oke, sampai sini kita akan lanjut ngomongin fitur-fitur di Figma. Nah, di sini ini kita belajar mengenai pertama itu navigasinya dulu ya, navigasi di dalam Figma. Sekarang kita masuk keluar dulu ke dashboard. Nah, ini adalah halaman home-nya Figma ya. Di sini teman-teman itu bisa melihat akun kalian ada apa aja, terus edit akun dan lain sebagainya. Ini ada notification. Terus habis itu kalian bisa manage project atau kerjaan kalian sendiri di sini gitu. Misalnya ini adalah file-file yang kalian favoritkan, dia akan nyantol di sini. Itu. Terus kalau misalnya kalian butuh proses brainstorming bareng tim, kalian bisa menggunakan fitur Pick Jamboard ya. Ini tuh mirip Miro, mirip Jamboard juga yang punya Google kayak gitu. Dan sebenarnya dalamnya gimana ya, seperti yang tadi Mas Aka Galang coba present ya. Nih aku coba buka salah satu file Figma Jam-nya. Nah, ini dia. Ini Figma Jam. Jadi ini benar-benar emang khusus untuk kolaborasi. Kalau misalnya kalian bingung, aduh aku butuh kolaborasi tapi nggak punya template kolaborasinya. Kalian nggak usah khawatir karena sebenarnya di sini tuh ada template, mana ya templatenya? Makanya. Wait, dulu ada di sini template-nya kok. Ya. Sekarang jadi lupa. Enggak. Template. Oh, bukan. Stem bukan. Nah, ini dia template. Nah, di sini.
Ini ada banyak banget template yang bisa teman-teman pakai. Misalnya teman-teman mau brainstorming mengenai journey map gitu kan. Tinggal cari aja. Nah, dia akan banyak memberikan kalian apa ini namanya? Rekomendasi. Misalnya mau pakai yang ini, tinggal klik aja add template. Tuh, dia akan langsung munculin satu template full set template ya untuk teman-teman nanti bisa edit-edit. Ini yang disebut FigJam. Oke. Terus kita lanjut. Lanjut, kita bahas itu tadi kan di bagian depan ya. Kalau misalnya kalian mau membuat sebuah file design untuk mengedit desain UI UX, kalian pilihlah ini card atau kotak ini ya, fitur new design file. Kalian ambil yang design filenya. Nah, terus Figma baru-baru ini mengeluarkan fitur baru yaitu kalian juga bisa bikin PPT di sini. Gitu, tapi aku belum pernah nyobain sih. Gitu. Jadi daripada kalian bikin PPT pindah ke apa namanya editor lain, kalian bisa pakai ada di dalam Figma itu. Oke. Cek dulu di kolom chat. Kira-kira pendapatan Figma dari mana ya kalau yang pakai gratis? Mungkin ada sebagian dari investor ya, mungkin ya teman-teman. Dan mungkin sebagian besar juga itu dari company yang nge-purchase atau membeli Figma untuk kebutuhan company mereka sendiri. Karena sebenarnya kalau pas udah beli kan harganya lumayan juga ya Figma. Itu $12 gitu kalau nggak salah untuk 1 bulan. Tapi itu yang untuk license yang paling bawah, di atasnya free gitu. Jadi nggak semua dapat fitur lengkap gitu. Itu udah cukup sih. Tapi untuk desainer. Oke, itu ya pertanyaannya. Oke, next. Nah, kalau misalnya balik lagi ya ke Figma. Kalau misalnya kalian mau bikin design file untuk edit-edit UI UX, klik aja yang new design file. Nanti kalian akan dapat satu halaman seperti ini, gitu. Nah, kita akan ngomongin navigasi utamanya. Pertama, itu kalau pada Figma dengan UI yang baru itu ada di bawah sini. Dan kan kalau Figma yang lama itu dia ada di atas, ya. Header navigation atau main navigation. Ya, ini top navigation atau apapun itulah bilangnya. Itu ada di atas. Nah, navigasi ini yang sebenarnya ngebantu kita untuk membuat sebuah frame atau kerangka kerja di dalam artboard. Artboard itu apa? Kalau aku sih nyebutnya artboard ya. Artboard itu adalah tengah-tengah ini nih. Itu semacam wajan penggorengan kalian kalau misalnya bikin nasi goreng. Nah, kalian bisa masukin banyak komponen di sini. Nah, kalau sekarang kelihatannya kan jauh lebih luas ya, gitu. Karena ini dibuat melayang, ini dibuat melayang. Oke. Terus langkah pertama, ketika kalian ingin membuat desain, kalian harus mengenali navigasi yang ada di sini. Kalau ini adalah, kalau yang bawah, ini adalah navigasi untuk move. Move ini ya, ini yang biasa kita klik-klik ini move. Terus ini ada hand tool. Hand tool tuh kayak gini. Kalau kita klik, ditahan ya kliknya, nanti digeser-geser. Ini sebenarnya kayak semacam drag gitu. Nah, terus ini scale. Scale buat apa? Kalau misalnya kita ingin mengecilkan suatu komponen di dalam Figma, mengecilkan satu komponen terluar, otomatis akan mengecilkan seluruh komponen di dalamnya kayak gini. Tuh, aku baru cuma ngecilin wadah luarnya doang ya, tapi semua desain yang ada di dalam kotak putih ini ikut mengecil. Nah, sekarang aku kembalikan ke posisi semula. Kalau misalnya aku nggak pakai fitur scale, pakai fitur move aja. Nih, jadinya tuh kayak nggak terjadi apa-apa gitu loh guys, gitu. Nah, jadi emang tadi itu khusus untuk nge-scaling suatu objek atau komponen di dalam artboard kalian. Nah, lanjut. Di sini itu ada yang disebut, ini sebenarnya fitur frame ya. Kalau kita klik yang ini, row di bawahnya, ini ada frame, section, dan slice. Kalau desain yang lama, itu di sini nih, di pojokan sini ya. Apa ini namanya? Navigasinya. Ini ada frame, section, dan slice. Nah, frame, kalau kita klik frame, dia akan menghasilkan banyak pilihan di
panel sebelah kanan ya. Ini panel editor aku biasanya sebutnya. Misalnya kalian mau membuat desain untuk HP atau landing page, kalian bisa pilih di sini. Misalnya untuk HP, kan ada banyak pilihan ya ini. Aku sarankan untuk teman-teman pilihlah frame yang ada di tengah-tengah ukurannya. Jangan pakai frame yang ukurannya paling kecil banget atau paling gede banget gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya seperti itu, anggaplah ini frame paling gede ya. Gitu kok ini hitam. Aku cerahin dikit. Nah, anggaplah ini frame paling gede. Terus aku bandingkan dengan frame paling kecil. Ini. Nah, ini. Lihat nih. Kalau kalian mendesain di frame paling kecil, kemungkinan besar kalian akan merasa bahwa font dengan ukuran 12 itu udah cukup memenuhi ruang desain kalian. Tapi kalau misalnya ini dipindahkan ke frame yang 14, ternyata ada banyak ruang yang kosong dan ternyata ukuran font 12 tuh masih terlalu kecil gitu. Nah, pertanyaannya adalah emang bisa desainnya dipindahkan? Bisa dong. Kenapa? Karena ketika proses development sebuah desain UX ya, nanti seorang developer, mobile dev atau front end itu kan akan menerjemahkan desain kalian untuk semua pengguna yang mengakses produk ini gitu. Dan semua orang yang mengakses produk ini kan pasti memiliki device yang berbeda. Nyadar nggak kalian? Bahwa nggak semua merek HP memiliki layar yang gedenya itu sama. Ada yang layarnya kecil banget gitu kan, ada yang layarnya gede banget gitu. Nah, perbedaan masing-masing layar itulah yang disebut frame di Figma ini gitu ya. Kalau di sini tuh di ini nih frame. Nah, ini kan ada paling besar dan yang paling kecil. Untuk agar kita menghindari desain yang tidak sesuai ketika udah go live-nya, kita ambil aja desain apa frame yang tengah-tengah. Mana? Ini ya, bukan ini. Tengah-tengah ini kali ya. Ini atau Android small atau Android large. Dah. Ini ambil aja yang tengah-tengah. Menurutku ini sudah win-win solution dan ini salah satu suggestion juga sih, saran dari mobile developer. Kalau misalnya mau ngedesain, ambil aja desain yang frame yang tengah-tengah. Begitupun kalau misalnya kalian mau ngedesain untuk web. Ini kan untuk desktop ya, desktop. Kan ada banyak ukuran nih. Paling gede itu untuk desktop ukurannya 1900. 1900 itu apa? Ukuran lebar. Nih. Lebar yang ukuran frame paling lebarnya desktop tuh 1900 guys. Kayak gini. Nah, untuk ukuran paling kecilnya, cuman 1900 ini nggak ada di Figma, BTW. Ukuran paling kecilnya ada di, kalau di Figma ini 1280 ya. Cuma sebenarnya ada ukuran yang lebih kecil lagi, 1152. Cuman 1152 juga nggak ada di Figma. 1152 strap ini. Nah, sebenarnya kan ini adalah perbandingan ukuran paling gede, width atau luas lebar paling gede dan ini lebar paling kecil. Saran aku ambillah yang tengah-tengah ukurannya. Balik lagi, biasanya antara pakai 1440 atau 1280. Ini perlu kalian diskusikan lagi ya, jangan lupa sama tim front end-nya mau pakai ukuran yang mana. Tuh. Kalau udah ini dan ini di take out aja, dan ini take out aja. Dah, kalian hanya perlu mendesain di 2 device, MacBook desktop dan Android. Kalau misalnya kalian mendesain untuk aplikasi yang diakses lewat web browser gitu ya, karena kan kalau kita mendesain aplikasi atau produk di web browser, dia kan bisa diakses juga lewat HP, web browsernya HP gitu. Nah, BTW yang barusan kita bahas itu disebutnya breakpoint ya teman-teman. Kalau kalian mau kepoin tentang breakpoint ini, silakan googling aja ya breakpoint. Breakpoint itu sebenarnya titik-titik atau poin mengenai perbedaan ukuran
di device atau frame mendesain gitu. Oke, balik lagi ya ke Figma. Nah, terus habis itu di sebelahnya frame ini ada apa? Ini adalah button untuk kita itu memunculkan shape atau bentuk-bentuk. Kalau di desain yang lama ada di sini nih, di atas. Kalau mau bikin kotak kayak gini, atau pakai aja shortcutnya, klik R di keyboard kalian nanti akan langsung bisa. Nah gitu ya. Ini ada rectangle, line, arrow, dan lain sebagainya. Nah, kalau udah ini adalah pen tool. Kalau desain baru di sini nih pen tool. Ini buat kalian coret-coret atau bikin garis kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian udah apa namanya pernah pakai Adobe Photoshop, itu mirip ya fungsinya atau Adobe Illustrator. Kalau sampingnya ini adalah teks untuk kalian nulis. Tuh. Nah, di teksnya ini kalian bisa merubah tipe fontnya. Di mana cara merubahnya? Kita cek panel sebelah kanan yaitu ini. Ini disebut panel editor. Kalau desain lamanya kayak gini nih. Kalau diklik, nah dia akan muncul pengaturan pengaturan ini nih, pengaturan fontnya. Ini kalau aku klik, aku bisa ganti-ganti sama juga di sini. Kalau yang di baru, di desain baru ini ya, klik aja. Nah, ini ada banyak pilihan. Kayak gitu. Jadi kalian klik dulu apa namanya komponennya, nanti akan muncul pilihan editnya. Edit toolsnya. Kalau udah di sampingnya ini adalah fitur chat. Komen, sorry. Kalau kita klik, kita arahkan ke salah satu, misal ke tulisan ini ya. Kita klik, terus tulis aja komen untuk siapa teman kita. Kayak misalnya gini, tolong ini fontnya diganti. Add siapa teman kalian ya, gitu. Nanti teman kalian akan mendapatkan notifikasi dari kalian kalau ternyata mereka udah di tag sama kalian. Nah, terus sampingnya apa? Ini adalah button untuk kalian mencari plugin atau fitur tambahan yang nggak ada di Figma, tapi komunitas luar tuh udah membuatnya. Kayak gitu. Kalau yang desain lama tuh di sini nih, ini ya. Ada plugin, widgets, komponen, nih. Kayak gitu. Oke. Nah, itu adalah navigasi yang atas. Sekarang kita ngobrolin navigasi yang sebelah kiri. Nah, sebelah kiri ini sebenarnya adalah navigasi untuk kita melihat page, ya. Page kita ada berapa, dan layer. Layer itu apa? Layer itu adalah, kita buka ke tempat yang baru. Layer itu adalah susunan desain-desain yang udah kalian tumpuk di dalam artboard ini. Misal ya, aku punya kotak. Nah, nanti di layer ini akan muncul nih tandanya shape rectangle 1. Nah, kita kasih nama aja, misal kotak. Ini kita bisa ganti ya, kotak. Terus kalian bikin bentuk elips baru. Nah, otomatis karena elips ini adalah bentuk yang barusan kita bikin, posisinya ada di atasnya layer kotak. Nah, ini adalah susunannya. Kelihatan kan dia menimpa si kotak. Kalau misalnya kotaknya kita ganti posisinya di atasnya buletan atau apa namanya lingkaran, mana nih send to front, klik. Nah, otomatis di layernya juga akan berubah posisi. Cepatnya kayak gini, langsung di drag and drop kayak gini, ini juga bisa gitu ya teman-teman. Ini untuk layers dan page. Nah, untuk yang sebelah kanan ini adalah panel editor. Ini untuk ngedit komponen, dan kalau prototype ini adalah section dimana kita mau membuat sebuah interaksi pada desain kita kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita klik desain, terus kita klik komponen, nah kita bisa mengedit sesuka hati kita untuk si komponennya gitu. Sedangkan kalau prototype dibuka, kita misalnya klik satu benda, oh nggak bisa ternyata. Kayak gini nggak bisa di prototyping karena ini shape. Beda lagi kalau ini aku bikin jadi frame selection. Nah, dia bisa diarah-arahkan kemanapun. Nah, ini untuk prototype ya. Jadi kalau mau bikin prototype, teman-teman perlu membuat
komponennya itu bukan menjadi sebuah shape kayak gini ya, tapi dia harus dijadikan frame. Yang mana di layarnya kelihatannya kayak gini nih. Jadi kalau di layar ada ikonnya beda, ikonnya kayak pagar, terus tulisannya frame 1. Kenapa harus dijadikan frame? Biar dia bisa dijadikan prototype kayak gini. Nah, ini kan aku nggak bisa nih ngarahin tanda panahnya ke karena kita harus menjadikan lingkaran ini menjadi frame dengan cara klik kanan, frame selection. Udah. Kalau ini aku klik kan muncul nih tanda plus, aku arahkan ke sini. Tuh, dia udah bisa diarahkan. Terus kalau aku klik bulatan ini, aku arahkan kembali ke kotak. Nah, kita coba preview. Tuh, kayak gini ya. Tuh, udah bisa diklik-klik. Gitu, teman-teman. Nah, oke, balik lagi ke page 1 ya. Oke, tadi kita udah ngebahas mengenai frames ya. Kita udah bahas mengenai frames. Kita udah bahas mengenai apa kegunaan masing-masing panel. Dan sekarang kita akan membahas mengenai navigasi tadi juga udah. Nah, sekarang kita akan cobain text tool. Seperti yang aku contohin tadi sebenarnya udah sih. Nah, ini akan aku bahas lebih detail. Karena kita nulis sesuatu, kita mau ngedit, klik aja di sini ya. Terus misalnya kalian ingin apa namanya gedenya dirubah, ini tinggal untuk ketik aja mau segede apa 700. Nah, terus ini tuh adalah jarak atas bawah untuk font kalian. Misalnya mau jadi 800, nah dia akan punya space yang lebih lebar gitu. Nah, kalau ini adalah jarak per hurufnya gitu. Kalau ini biasa ya, ini untuk alignment kanan kiri tengah kayak gitu. Nah, ini ada pengaturan lebih lanjutnya kalau kalian klik yang ini nih, pengaturan ini. Kalau di desain yang lama, sebenarnya sama, kayak jauh beda. Ini sama kan, ini font, jenis fontnya. Terus ini fontnya berapa ukurannya. Terus apa, kalau ada pengaturan lebih lanjut, kalian bisa masuk ke sini. Gitu. Itu untuk teks. Nah, sampai sini gimana teman-teman? Udah cukup ngebul gak nih otaknya? Berasap kali. Masih aman? Atau kalian mau nyobain dulu nih di Figma-nya kalian masing-masing? Nah, untuk teman-teman yang baru nyobain Figma, aku kasih waktu sekitar 10 menit enggak sih, kayaknya enggak keburu ya. Kayak udah 13, sorry. 5 menit. Cobain deh teman-teman bikin bikin frame ya, bikin frame, habis itu tulis sesuatu di dalamnya dan bikin sebuah shape di dalam frame itu. Bisa nggak kalian? Kalau misalnya ada kendala, segera kabarin ya. Aku tunggu sampai 2018. Sorry kok stop share.
Guys, kalau ada kendala langsung kabarin aja ya. Oke, udah di menit 18 kita lanjut ya. Oh, ini ada yang nanya. Aku kurang paham menu action selain plugin nih. Kak, boleh minta dikasih penjelasan nggak, Kak? Kayak aset dan widget itu untuk apa? Nah, untuk yang di ini ya, button ini. Nah, ini kalau aset, sebenarnya aset itu adalah ketika kalian sudah membuat komponen di dalam file desain kalian sendiri ya, itu kalian otomatis menciptakan aset yang bisa dipanggil di berbagai jenis, di berbagai page yang berbeda, tanpa kalian perlu copy paste ulang. Kayak gitu. Nah, itu sebenarnya itu cukup advance ya pembahasannya di Figma. Kayak misalnya gini. Sebenarnya kalian bisa cari di nanti, karena sebenarnya nggak sempet juga kita bahas di sini, kurang waktu. Kalian nanti bisa lanjut cari ini di ini ya, YouTube gitu. Kayak misalnya ini, aku punya dua kotak, tapi masing-masing kotak aku jadikan frame selection dulu. Nah, habis itu dua kotak ini aku jadikan create component set. Nah, ini sebenarnya cara cepetnya aja. Oke, nah di dalam create component set, ini kan aku punya dua properti. Ini properti ini aku kasih nama kotak. Gitu. Nah, satu ini aku kasih nama merah. Yang ini aku kasih nama abu-abu. Oke. Terus misalnya aku pindah ke page 3. Page 3. Aku buka aset. Coba bisa nggak?
Nah, mungkin kalau aset yang ini itu kalau harusnya udah masuk sih karena kalau di sini coba kita lihat. Nah, all libraries tidak di mana ya tadi yang udah aku bikin. Di ini kan ada file, ini ada aset. Harusnya dia itu masuk ke sini. Oke. Oh, ini dia. Lokal aset. Pas aku buka ini kan ada dua nih, merah atau abu. Kalau misalnya aku mau ambil yang merah, dia insert instance. Nah, langsung masuk ke sini. Harusnya di sini juga, tapi kayaknya entah. Ah, udah masuk nih. Merah. Nih. Aku klik insert. Nah, itu fungsinya untuk aset. Gitu ya, teman-teman. Kalau widget itu sebenarnya aku kurang tahu kalau widget apa karena aku juga belum pernah pakai. Tapi setahu aku widget itu ada hubungannya kalau kalian mau proses develop lebih lanjut lagi untuk ke dev team ya. Cuman kalau plugin itu adalah ketika kalian ingin mencari suatu tambahan fitur tapi nggak Figma nggak punya gitu. Contohnya ini sebenarnya yang nanti aku tunjukkan. Kalian ingin memasukkan gambar di dalam Figma-nya kalian, ya. Nah, kalau misalnya cara manualnya sih kalian cari aja ya gambar misalnya kucing, gitu kan. Misalnya gambar kucing, ini aku copy, ini aku paste. Tuh, caranya kan manual banget. Terus kalau misalnya aku mau masukkan gambar kucing ini ke dalam kotak merah, caranya juga manual. Kayak gini nih. Set. Bisa kayak gini. Habis itu kita grouping, klik kanan group selection. Atau misalnya gambar kucingnya gede banget, tapi mau masuk ke dalam kotak merah. Kita pilih semuanya, klik kanan, use as mask. Kan itu caranya cukup lama. Nah, eh, gimana ya caranya kita masukkan sebuah gambar tapi langsung masuk ke dalam si kotak merah ini? Itu kita bisa menggunakan plugin ya. Kalau di desain yang lama, Figma desain lama, nih ini kan ada kotaknya udah kita bikin. Caranya di sini nih, yang apa nih? Oh, ini button resource namanya. Klik yang plugin, cari aja. Misal foto, dia akan munculin banyak banget plugin yang bisa kalian gunakan. Yang biasa aku pakai itu ini Photos by Freepik atau Unsplash. Kita buka Photos by Freepik. Ntar loading dulu ya. Nah, terus aku cari gambar cat. Nah, udah nemu nih gambar cat. Aku ingin memasukkan gambar cat ini ke dalam kotak merah. Pertama, klik dulu kotak merahnya. Lalu pilih gambar kucingnya, misal ini. Ini ada proses insert foto. Tuh, udah langsung masuk. Itu ya salah satu plugin, intinya kita cari suatu fitur yang nggak ada di Figma. Gitu. Nah, sekarang berarti kayak bikin desain sistem kakak. Kalau misalnya aset ya, iya kayak kalian bikin desain sistem. Cuman kalau kita ngomongin desain sistem kan itu besar banget ya cangkupannya. Desain sistem itu adalah desain yang sudah ada ketentuan pakainya dan udah ada sistem codingnya. Tapi kalau misalnya aset yang baru aku bikin kayak tadi itu disebut Figma Kit atau UI Kit, bukan desain sistem. Gitu ya teman-teman. Oke, kita balik lagi ke pembahasan. Nah, ini nih aku mau ngebahas shape tool. Nah, shape tools tadi kan udah kita cobain ya. Di sini. Tuh, kalian bikin suatu bentuk. Tanggal ini shape tools. Terus kalau pen tool udah tadi. Nah, ini untuk kita membuat image fills on shape. Gimana ceritanya kita memasukkan gambar ke dalam bentuk. Sebenarnya ini tadi sih yang kita bahas barusan banget, kebetulan gitu kan. Nah, sorry. Nah, kalau misalnya aku merasa wah kayaknya gambar kucingnya kegedean, aku ingin ngedit lagi sih si gambar kucing dalamnya. Bisa aja kalian klik 2 kali,
Nah, ini kan ada garis di luarnya ya. Kalian tinggal tarik kayak gini nih. Kayak gini, terus kalian geser-geser. Atau kalian kecilin dengan klik Shift dan Shift Control Shift atau Alt ya di sini kalau di Windows itu. Atau kalian klik aja yang di bagian panel editor, klik 2 kali bagian image-nya ini. Kalian milih yang mau fit atau crop atau fill atau tile kayak gitu. Nah, ini bisa pengaturannya di sini gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut. Kita akan ngebahas arrange object. Nah, sebenarnya ini main alignment di sini nih, yang di position ini. Anggaplah kita punya kotak ini kan, sekumpulan kotak tapi berantakan gitu. Nah, sebenarnya kita bisa merapikannya dengan mudah, tinggal drag and drop semua. Habis itu kalian pilih yang ini ya, titik 3 yang di position. Kalau misalnya di desain yang lama, ini close dulu. Misalnya desain yang lama di sini nih, di pojok sama sih posisinya di pojokan. Ntar pilih aja tidy up. Tuh, dia langsung merapihkan sendiri. Kalau ini sama, pilih yang tidy up. Tuh, dia auto ngerapiin sendiri. Gitu ya, teman-teman. Itu terus habis itu frames ternyata udah kita bahas di awal tadi. Nah, resizing frames and constraint. Kalau misalnya resize tadi kan kalian udah ya cobain. Sekarang kita ngomongin constraints. Constraints itu apa? Kita memasang batasan sebuah komponen di dalam sebuah frame. Nah, kalau misalnya nih si frame ini aku mau gede kecilin, gitu kan? Kalau aku gedein ke sebelah kanan, kotak di dalamnya kan diem aja ya. Nah, tapi aku kecilin sebelah kiri, nah kotaknya tuh selalu ikut ke batas sebelah kiri, gitu. Kenapa ya kayak gitu? Karena kalau kita klik si kotaknya, itu ada constraint di sini nih teman-teman. Ini constraintnya atas dan bawah dan sebelah kiri. Kalau desain yang lama, itu kayak misalnya aku masukin ke sini ya. Di sini nih constraintnya. Ini ya kalau di desain Figma yang lama, kayak gitu. Nah, coba kalau aku ganti constraint-nya itu ada di kanan dan bawah. Kalau aku ngerubah bentuknya, tuh dia selalu ikut jaraknya selalu stay yang di kanan dan bawah kayak gitu. Itu constraint namanya. Scale tool kita udah cobain. Nah, sekarang ada yang disebut dengan fitur auto layout. Nah, auto layout itu sebenarnya cukup kompleks sih dan cukup advance ya dalam pembahasan Figma. Tapi ini akan ngebantu teman-teman dalam proses pengerjaannya. Karena apa? Itu bisa bikin desain kalian, proses desainnya cepet banget. Nggak perlu kalian drag ke kanan ke kiri secara manual. Contohnya nih ini aku punya gambar kan. Ambil aja lagi gambar kucing. Nah, aku punya gambar kucing 3 gitu. Aku mau masukin ke dalam frame. Oh, ternyata gede banget. Ini aku coba kecilin dulu deh. Nah, biar masuk ke dalam frame HP. Set. Ini aku masukin. Ini aku masukin. Ini aku masukin. Nah, udah masuk nih. Set. Nah, terus aku ngerasa, wah ternyata kalau aku menata gambar ini secara horizontal itu nggak cukup. Aku pengen dia ditatanya secara vertikal gitu. Kita kan bakal pindahin secara manual gini ya teman-teman ya. Nah, ini kan sebenarnya cukup makan waktu. Sebenarnya ada cara biar mereka itu tertata dengan lebih cepat. Caranya gimana? Kita pakai auto layout. Pertama, Pertama kita ambil dulu gambarnya. Lalu kita klik kanan. Ini ada pilihan Add Auto Layout ya. Diklik aja. Atau kalian bisa klik sebelah sini nih. Di panel editor sebelah kanan. Kalian klik aja yang di ujung ini, Use Auto Layout.
Kalau di desain yang lama, misalnya ini, sama klik kanan add auto layout atau kalian klik di panel editor yang ini nih, add auto layout plus, ya, tinggal klik aja plusnya. Yuk kita coba klik kanan add auto layout. Nah, sebenarnya mereka itu udah menjadi satu grup, tapi itu nggak sembarangan grup karena kita tuh bisa merubah posisi mereka horizontal atau vertikal secara otomatis dengan cara ini nih, kita masuk ke dalam sectionnya add auto layout, terus kan ada tanda panah ke bawah sama ke samping. Kalau aku klik ke samping, dia akan pindah kayak gini. Kalau ke bawah kayak gini, kayak gitu ya, gitu. Nah, terus sekarang kalian nyadar nggak sih kalau ternyata bentuk apa namanya gambar kucingnya ini dia kan ngelebihin kotaknya ya. Gimana ya biar dia nggak ngelebihin kotak atau kepotong gitu? Kalian bisa melakukan ini BTW apa ya gede banget. Oh, oh ini kotak merah tadi. Ini caranya. Set, ntar aku ilangin dulu kok ini nggak bisa hilang ya. Ini ambil yang crop, bukan fit, crop nggak bisa tile. Yaudah yang tile aja. Ntar kok aku bingung ya nih kok gambarnya kayak gini tiba-tiba. Ini aku ungroup dulu. Nah ini kan mas grupnya. Aku ungroup lagi. Nah, oh ini si kotak merah tadi yang dibikin. Jadi aku hilangin biar gambarnya presisi dulu ya. Nah, kita pakai kayak gini. Dah, udah aku benerin gambarnya. Terus kita balikin lagi ke auto layout. Set, auto layout atau ada shortcutnya yaitu Shift A. Klik aja di keyboard kalian Shift A. Nah, jadi bisa kayak gini, bisa kayak gini gitu. Lah kok kalau misalnya aku klik yang horizontal layout kok bisa kepotong gini ya? Karena ada pengaturan ini nih guys, yang di H ini. Kan ini ada width, ada height, ada height. Nah, ini aku ngaturnya karena dia hak hak ke kontainernya atau ke asetnya gitu. Coba kalau ini aku tarik ke kanan, aset di dalamnya tuh juga ngikutin gitu. Ini dan ini aku jadikan fill coba ya. Kalau fill keluar dari sini, kalau fill dia akan ngikutin si wadah luarnya. Terus kita bisa ngatur jarak antara gambarnya di sini. Misalnya cuma jaraknya 2, tuh dia mepet. Jaraknya 100, tuh dia jauh banget. Kayak gitu ya teman-teman. Itu untuk add auto layout. Nah, add auto layout itu sendiri bisa kita gunakan kalau kita mau bikin komponen misal button. Nah, kalau button gitu kan. Sorry kok tulisannya masih kayak gini gede banget. Anggaplah seginilah. Button. Misalnya kita bikin button atau tombol gitu kan. Cara manualnya kan kayak gini, kita bikin kotaknya dulu, habis itu tulisannya taruh di atas gitu kan. Taruh di atas, habis itu di group selection. Nah, sebenarnya ada cara lebih cepatnya dengan cara auto layout juga. Pertama, kita harus tulis dulu button. Kalau udah ada tulisan button, klik aja ini di mana ya? Di sini nggak ada. Klik aja sebelah kanan, klik kanan, add auto layout atau shift A. Dia akan langsung muncul kotak di sini kan. Nah, oke, biar kelihatan kita kasih fill color. Fill colornya ini. Tuh ya. Nah, terus di sini aku bisa atur jarak kanan kiri atas bawahnya di sini nih, guys. Ini jarak kanan kirinya. Misalnya 100 pixel. Satuannya pixel ya. Atas bawahnya misal 20 kayak gitu.
Gini. Nah, misalnya di dalam button ini aku mau masukkan shape, misalnya bintang. Jadi tinggal kita cut, habis itu kita paste gitu. Paste ke dalam frame, kok nggak bisa? Nah, kayak gini. Dia akan masuk. Nah, misalnya teman-teman mau mindahin posisi bintang sebelah kiri. Kita tinggal klik ini, klik bintangnya. Terus kalian klik apa namanya di keyboard kalian arrow atau arah sebelah kiri tuh. Nah, dia akan langsung otomatis pindah gitu. Terus misalnya nih kalian ingin si button itu ngikutin batas sebelah kanannya kotak dan bintang ngikutin batas sebelah kirinya kotak. Itu bisa diatur dengan cara yang di sini nih, ya. Kalian lihat ada icon gap ini. Kalau di desain lama itu ada di sini ini ya. Ini yang desain lama, yang ini. Yang ini kalian klik aja tanda panah ke bawah, klik auto. Kalau ini klik auto. Nah, kalau udah auto, ini misal, ini kan jaraknya masih 100 ya. Jaraknya jadi 10 deh. Nah, dia langsung ngikutin. Tuh, lihat. Kayak gitu. Misal kalian ingin punya 3 button dari button yang sudah di auto layout. Tinggal di copy paste. Copy paste. Terus, habis dari copy paste, kalian ambil semuanya. Klik auto layout. Tuh, dia udah jadi susunan auto layout lagi yang bisa diapa-apain. Nah, ini kan kayak gini. Ini harusnya ini kita atur menjadi hak. Oh, atas bawahnya ini nih, hook. Width-nya jadi hook. Jadi kalau misalnya kita atur kayak gini, tuh dia akan tetap aja, tetap lebarnya. Itu nah pengaturan, ini kan ada pengaturan hook fix fill ya. Kalau hook itu si wadah luarnya selalu mengikuti besar kecilnya si anak atau komponen di dalamnya. Kalau misalnya fill, si komponen di dalamnya ini selalu mengikuti lebar dari si wadah luarnya. Kayak gitu ya teman-teman. Misalnya ini aku ganti fill. Fill. Terus si kontainer luar aku tarik tuh dia ngikutin. Tapi kalau ini aku pilih hook atau hak tuh kayak gini ya. Aku udah kecilin dia tetap stay di sini. Itu untuk auto layout. Nah, sampai sini gimana nih untuk pembahasan auto layout dan gambarnya? Udah aman belum? Oh, ada yang masih bingung. Ada pertanyaan, kalau misal kita setting overflow hidden itu gimana ya, Kak? Maksudnya overflow hidden itu gimana nih, Mas Jihad? Mungkin Mas Jihad bisa on mic. Oke, Halo kita Kak, gimana? Halo Mas Jihad? eh, beneran nggak? Hmm? Saya Oh, sorry, suaranya hilang mendadak tenggelam. beneran nggak? Kedengeran tapi kayak jauh gitu, Mas. Kalau ini deket nggak? Nah, kayak gini nih lebih jelas. Nah, jadi overflow hidden yang saya maksud itu kalau misalkan kita bikin kotak di dalam kotak gitu. Nah, jadi kotak yang apa namanya parentnya itu, Mm-mm. jadi kayak overflow hidden yang kotak di dalamnya itu misalkan dibesarin gitu. Itu kalau keluar dari kotak yang luarnya itu, jadi kayak apa yang namanya kepotong gitu nggak keluar. Misalnya yang digedein itu adalah ini ya, si kotak dalamnya. Ya, Digedein nih, terus kayak misalkan apa namanya kalau bikin kotak profil gitu itu kan biasanya kan apa ya ada
kotak yang di dalamnya gitu kayak buat bagian foto. Kayak gini ya. Misal kayak gini. Misal dikasih roundnya gini kah, Mas? Ini Oval. tuh kayak misalkan bintang itu adalah sebuah kotak itu, Pak. Nah, kalau Hmm. misalkan bintangnya itu gede, itu dia keluar dari batasnya tuh, nah itu kayak nggak kelihatan gitu. Nah, itu Oh, gimana caranya? pengennya nggak kelihatan ya. Iya, Kalau dia ngelebihin. Caranya adalah iya. si kotak luarnya ini kita klik ini, klik konten. Nah, ini jadi nggak kelihatan. Klip konten. Kalau di desain lama itu ada di gimana ya? Ambil contoh ini. Nih, kayak gini kan. Pertama ini kayak kelihatan kan. Nah, kalian klik aja ini klip konten. Tuh, sesuatu yang melebihi kontainer luarnya dia nggak akan kelihatan. Gitu. Gimana nih Mas Jihad? Oke, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Ini dari Mbak Jihan ya. Kak, cara riset atau nonaktifkan constraint itu gimana? Riset atau nonaktifkan constraint setahu aku kayaknya nggak bisa. Bentar ya. Setahu aku ya. Kok setahu aku nggak bisa di riset deh. Soalnya ini kan tadi constraint. Nggak bisa. Dia udah kayak gini. Bisa ada nggak? Nggak. Oh ini tulisannya scale. Pilih aja scale. Jadi kalau scale, nih dia akan ikut ngegedein ya. Dia akan ikut gede kecil. Tuh, itu scale. Kalau mau menonaktifkan. Kalau mau ngasih ini lagi, apa namanya, cursor lagi tinggal dipasang. Sama chat 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 kayak gitu. Oke, next question ada nggak? Kak, cara menonaktifkan auto layout gimana? Caranya adalah ungroup, klik kanan, ungroup. Atau shortcutnya itu Command Shift D, Control Shift D. Ya, kalau di Windows. Gitu caranya. Tinggal di ungroup aja nih. Misalnya klik kanan, ungroup. Nah, dia udah jadi kelompok yang berbeda lagi. Gitu. Nah, sampai sini itu kan tadi udah dijelasin nih dasar-dasar Figma. Sekarang teman-teman silahkan bikin tour and travel tadi menjadi mock up-nya gitu. Ini cuma contoh mock up doang ya guys, sorry. Silahkan kalian bikin. Masukkan beberapa komponen, foto, dan yang lainnya. Gitu. Nah, kalau udah nanti silahkan tuh hasilnya diposting di LinkedIn seperti yang udah dikasih tahu sama tim dibimbing. Sketsanya belum jadi, ya udah bikin dulu sketsanya. Bikin dulu sketsanya ya, habis itu ke mock up. Ini gimana nih yang lain? Ini aku kasih beberapa tutorial cara bikinnya. Pertama, kita pilih dulu ya guys, ingat pilih dulu frame. Frame. Nih, ambil yang ini. LinkedIn-nya di mana Kak? Kalau boleh tahu, maksudnya LinkedIn-nya di mana? Di LinkedIn masing-masing nggak sih? Jadi ada 3 tugas Kak sama yang kemarin, iya. Sekalian kalian bikin yang mock up-nya ya, biar kalian punya portofolio nih. Gitu. Nah, sip, semangat guys. Nah, kalian pertama tentukan dulu ya desktop ukuran frame-nya yang mau pakai yang mana. Kalau udah, misalnya kalian mau bikin sebuah gambar gitu kan, hero atau gambar marketingnya di atas. Ini masukin dulu kotaknya, kotak biasa. Habis itu panggil melalui plugin, ambil apa ya? Unsplash, chat, run. Deadline-nya sampai kapan? Mungkin nanti Mbak Aisyah bisa bantu jawab ya untuk deadline-nya.
Ini kok. Nah, aku mau nyari gambar em, travel. Sip. Pakai gambar yang mana ya? Ini nih bagus. Kita masukkan ke kotaknya. Lama ya. Nah, udah. Udah masuk gambarnya. Terus aku bikin tulisan yang gede. Tour and travel agent. Tugasnya bikin user flow. Habis itu sketsa. Habis itu mockup mengenai tour and travel ya. Ini aku pakai font Roboto. Bold. Tapi 100. Wih, kegedean. 48 deh. Oke. Aku taruh di sini. Nah, aku taruh di sini yang black. 64 misalnya. Warnanya putih coba. Set. Nah, tour and travel agent. Misal ya guys. Nah, ini bisa diatur kontrasnya. Agak gelap ini. Oke. Ini bebas kalau nanti bikinnya mau kayak gimana. Udah, habis itu aku mau bikin beberapa hmm, paket perjalanan misal. Misalnya nanti bisa ada berapa ya? Kalau mau ada 3. Nah, panggil Unsplash lagi. Tulis travel. Yang ini paket ke gurun pasir. Yang satunya, oh, yang satunya paket perjalanan ke apa ini namanya? Laut ya? Oh, itu. Yang satunya lagi paket perjalanan ke mana ini? Wow, ke Paris. Kok gambarnya itu ya? Ke desa deh. Sing kayak gitu. Terus ini tulisannya saat dibikin kecil aja 16 pixel. Bikin bold biasa. Ini village package research package. Ini misalnya private island kayak gitu. Kak, untuk uploadnya aku masih belum paham gimana Kak, boleh dijelasin ulang. Upload apa nih? Oh, upload tugas ya, sorry sorry. Nah, ini kalau udah aku auto layout. Nah, add auto layout. Sip, mantap. Terus ini ketiganya aku add auto layout. Nah, udah. Ini jaraknya berapa sih? 78. Berarti kesini juga aku mau 78. Kebanyakan.
Oh, mantap. Ini aku bikin feel. Nah, biar memenuhi ruang. Terus bawahnya ini aku mau kasih harga yang gede ini. Misalnya RP 4 juta. Set. Ini udah harganya. Seperti itu. Gimana nih, teman-teman yang lain? Rekomendasi font yang biasa dipakai, Kak. Rekomendasi font ini ya, teman-teman yang biasa dipakai dan itu license-nya gratis. Roboto, Open Sans. Ini sih yang sering aku pakai Roboto dan Open Sans yang aman. Cara nentuin kata-kata gimana ya, Kak? Kadang bingung mau diisi apa boleh diisi lorem ipsum aja. Ya kalau misalnya ada kata-kata yang description panjang bingung diisinya, lorem ipsum aja nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk title-title kayak gini, kalian cari referensinya di kompetitor aja ya. Oh ya, Poppins juga bisa, Poppins. Itu juga bisa karena lisensinya juga gratis. Ambil lorem ipsum di mana? Di Google. Tinggal klik aja lorem ipsum. Nah, ini ada webnya. Terus ambil yang ini nih. Nah, ini. Lorem ipsum dolor sit amet ini kalian kopas. Gitu. Tapi untuk description ya. Oh, ternyata ada pluginnya juga. Silakan cari mungkin di sini ya, lorem ipsum. Ipsum. Nah, ini bener ada. Ini silakan cari ya, guys. Thank you infonya Mbak atau Mas Azin nih. Makasih infonya. Oke, karena waktunya tinggal 8 menit lagi, aku mau kasih ke Mbak Aisyah ya. Tiap Ah, tugas tuh beda-beda ya filenya. Yang sketsa sendiri terus mockupnya bikin baru gitu. Kalian gabungin aja di Figma Design biar nanti satu link gitu ya. Misalnya dibikin di file yang berbeda, bisa kalian screenshot atau kalian ekspor ke gambar lain terus tempelin aja di Figma gitu. Atau mungkin nanti dari Mbak Aisyah ada ketentuan lain, silakan nanti dikasih tahu ya Mbak Aisyah ya. oke Kak, siap. Ini aku kasih ke Mbak Aisyah. Oke, terima kasih teman-teman untuk kelas 3 hari ini. Kalian luar biasa kerennya, udah mau spare waktu untuk belajar di malam hari, meskipun pasti kalian capek habis berkegiatan juga. Terus aku lihat teman-teman banyak juga yang apa inisiatifnya besar, interaksinya juga bagus banget, mau belajar. Semoga ilmu yang sudah kalian dapatkan di sini bermanfaat. Dan aku mohon maaf kalau ada banyak kesalahan kata maupun perbuatan selama kelas ini. Tapi tolong ambil yang baiknya aja ya teman-teman. Dan jangan lupa berbagi ilmunya ke orang lain juga. Makasih teman-teman untuk malam ini. Oke, kali gitu kelasnya aku balikin ke Mbak Aisyah. Silahkan Mbak. Oke, terima kasih banyak Kak Almira. Wah, udah nggak kerasa, udah mau jam 9 aja. Nah, teman-teman nanti jangan leave dulu. Kita mau dokumentasi dulu sama Kak Almira. Jadi, teman-teman bisa prepare dulu yang belum pakai kerudung, bisa pakai kerudung dulu. Yang belum siap-siap, bisa siap-siap dulu. Nanti abis ini kita on cam dulu teman-teman untuk dokumentasi sama Kak Almira. Nah, mungkin aku mau kasih info sedikit buat penugasan yang teman-teman masih bingung. Jadi untuk penugasannya itu seperti yang udah di-mention Kak Almira tadi untuk membuat user flow, kemudian sketsa, mockup terkait tour and travel. Nah, teman-teman kan buatnya di Figma. Nah, nanti itu teman-teman bisa kemas dalam bentuk portofolio. Nah, nanti portofolio yang udah teman-teman bikin itu nanti bakal diupload di LinkedIn pribadi teman-teman. Nah, untuk cara bikin portofolio yang efektif, baik, dan benar itu nanti bakal dibahas di pertemuan selanjutnya. Jadi, teman-teman jangan sampai nggak hadir di pertemuan selanjutnya, karena kurang 2 hari lagi kita kelar DSF ini, gitu. Nah, sebelum kita dokumentasi, seperti biasa, aku mau bagi-bagi voucher buat teman-teman yang udah
kepikiran untuk join bootcamp dari DBIM, teman-teman bisa banget buat gunain voucher ini yang ada di layar. Jadi nanti apabila teman-teman pakai voucher ini, teman-teman bakal dapat potongan senilai 200.000. Jadi lumayan banget kan, dapat potongan 200.000 bisa buat beli jajan juga. Nah, benefit apa aja sih yang bakal teman-teman dapetin kalau misalkan ikut bootcamp di Bimbing? Tentunya selain ketemu Kak Almira, teman-teman juga bakal dapat live class via Zoom sebanyak 20 lebih pertemuan, kemudian practical exercise dan structure assignment hampir di setiap pertemuannya, kemudian study case juga untuk bikin portofolio, dan juga mendapatkan materi untuk persiapan kerja, kemudian konsultasi bersama mentor, dan program graduation dan penyaluran kerja. Nah, teman-teman bisa klaim voucher ini sebelum tanggal 28 September di jam 18.00 WIB. Gitu. Oke, nah kira-kira boleh dong teman-teman ada yang mau open cam kah untuk dokumentasi bareng ke Kak Almira? Ayo, jadi tadi kita pengen lihat wajah-wajah yang udah belajar semangat dari day pertama nih. Ada Kak Jihad, Kak Dena, dan teman-teman lainnya. Apakah mau on cam? Nah, ini ada Kak Fadila udah on cam. Kak Diah juga udah on cam. Oke, aku tunggu lagi ya, guys. 1 menit. Kak Raras, ada Kak Barik juga. Kak Shiva juga. Wah, udah banyak banget nih wajah-wajah yang dari hari pertama belajar. Oke, mungkin aku bantu untuk dokumentasi dulu dari slide pertama. Aku izin capture ya teman-teman. Kita pakai gaya bebas aja. 1, 2, 3. Oke, kemudian gaya bebas lagi di slide pertama. 1, 2, 3. Oke, di slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga terakhir. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman. Mungkin tadi udah terakhir closing statement dari Kak Almira buat teman-teman yang ada di kelas malam hari ini. Boleh dong Kak, kata 2 kata gitu. Oke, yang penting buat teman-teman jangan patah semangat ya untuk belajar terus. Misalnya kalian belum bisa dapetin apa yang kalian impikan, intinya tetap cobain terus, cobain terus, dan belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Suatu saat kemungkinan besar kalian bisa mencapai apa yang ingin kalian impikan gitu. Ini jangan putus semangat ya, teman-teman. Saling bagi ilmu dan tetap belajar terus. Keren. Oke, terima kasih banyak ya Kakak udah ngulangin waktunya buat berbagi ilmu ke teman-teman. Mohon maaf juga kalau selama kelas mungkin ada kata yang kurang berkenan dari aku, mohon dimaafkan. Semoga kita dapat berjumpa di lain kesempatan. Thank you Kak Almira dan teman-teman. Thank you. Selamat Thank you semua. malam. Thank you Mbak Aisyah. Thank you teman-teman. Kalian keren semua hari ini. Makasih. Weekend Kak dan teman-teman. Oke, mungkin aku mau share link absensi buat yang belum absen tadi bisa langsung absen, dan yang udah absen bisa langsung leave Zoom. Nanti kita ketemu lagi di hari Senin jam 19.00 WIB. Thank you guys.